Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andriansah. Saya mahasiswa aktif semester 5 Institut Teknologi dan Bisnis Banten. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu prinsip yang berada di prinsip 18 Guiding the Principle of Marketing Company. Seperti yang kita ketahui, The Marketing Company merupakan suatu perusahaan yang mempunyai strategi atau dengan kata lain 18 Guiding Principle The Marketing Company sebagai patokan, pegangan, dan landasan. Sebagai guiding value, prinsip-prinsip tersebut merupakan salah satu tujuan jalan untuk dapat bersaing di pasaran saat ini. Dalam pasar global seperti ini, yang terjadi saat ini, strategi marketing konvensional yang dulu digunakan yang telah ditinggalkan dan kemudian semua perusahaan beralih pada The Marketing Company yang disimbolkan sebagai M-House. Baik, saya akan menjelaskan salah satu prinsip tersebut, yaitu prinsip yang ke-13, The Principle of Differentiation, Integrate Your Concept, Contact, and Infrastructure. Apa sih pengertian dari strategi ini? Strategi ini adalah upaya atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan produk, jasa, atau layanan sehingga mampu menghasilkan nilai pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas dan berarti. Melalui diferensiasi, perusahaan dapat memberikan perbedaan yang lebih unik daripada pesaing, sehingga dengan perbedaan itu konsumen memiliki nilai yang lebih tinggi. Prinsip ini bisa dikatakan inti dari taktik pemasaran dari sebuah bisnis. Peran prinsip ini sangat vital dalam tahapan positioning, differentiation, branding suatu perusahaan yang sangat penting dalam menghadapi kompetisi. Dengan memiliki diferensiasi yang kuat, sebuah bisnis dapat bertahan hidup dan mengembangkan diri. Secara sederhana, diferensiasi adalah upaya menggabungkan atau mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur dari apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya, saya akan jelaskan apa itu konten, apa itu konteks, dan apa itu infrastruktur. Yang pertama, konten memiliki pengertian sebagai apa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Di dalam konten ini, Anda harus menonjolkan nilai yang dapat menjadi solusi permasalahan yang dihadapi pelanggan Anda. Secara garis bawah, konten adalah solusi permasalahan yang dihadapi pelanggan. Dan apa itu konteks? Konteks memiliki pengertian sebagai cara kita melakukan penawaran kepada pelanggan. Dalam hal ini, kita berupaya untuk membungkus nilai konten semenarik mungkin agar dapat menarik minat konsumen. Dengan cara demikian, konteks dapat Anda jadikan unsur diferensiasi produk yang kuat terhadap pesaing Anda. Secara garis besar, konteks merupakan penawaran kepada pelanggan. Selanjutnya, infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Nah, untuk lebih memahami agar konten dan konteks tersebut bisa terlaksanakan, infrastruktur di sini berperan sebagai faktor penentu keberhasilan realisasi dari konten dan konteks penawaran kepada pelanggan-pelanggan yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi, kapasitas, dan berbagai hal lainnya yang bisa membuat penawaran konten kepada para pelanggan Anda senantiasa konsisten. Secara garis bawah, infrastruktur merupakan faktor pendukung dan penentu keberhasilan realisasi dari konten dan konteks. Nah, untuk lebih memahami kaitan antara konten, konteks, dan infrastruktur, saya mengambil contoh korelasi dari ketiga tersebut di dalam sebuah bisnis. Kita ambil contoh di sini bisnis Gojek. Gojek boleh dikatakan hadir sebagai solusi yang tepat di masa sulit seperti saat ini. Gojek menjadi solusi tepat bagi gaya hidup masyarakat perkotaan. Tidak hanya bagi penerima jasa, tapi juga bagi penyediaan jasa.
Permasalahan umum bagi banyak warga perkotaan adalah kesulitan mendapatkan jasa transportasi dalam kota yang cepat, mudah diakses, dan harga terjangkau. Hal ini yang diamati oleh pendiri Gojek, Nadiem Makarim, hingga akhirnya muncul sebuah aplikasi Gojek. Nah, kita satukan menjadi kolerasi dari ketiga konteks dan infrastruktur tersebut. Apa sih konten yang ditawarkan oleh Gojek? Nah, konten yang ditawarkan adalah wadah penghubung antara pelanggan yang mencari sarana transportasi, baik itu motor, mobil, ataupun pengantaran makan atau barang yang biasa kita sebut GoFood. Nah, konteks yang ditawarkan oleh Gojek itu diwujudkan dalam sebuah bentuk aplikasi yang berada di handphone yang bisa kita download di Play Store. Di berbagai platform smartphone, di laptop, baik alat-alat lainnya yang memberi kemudahan pemesanan jasa transportasi tadi dan kemudahan pembayaran. Jadi, di dalam aplikasi tersebut bukan hanya tersedia alat transportasi, tetapi juga alat pembayaran dan lain-lain. Nah, apa infrastruktur yang terwujud di dalam Gojek? Nah, infrastruktur yang diwujudkan oleh Gojek adalah pada sistem pendukung aplikasi Gojek ini, mulai dari informasi yang digunakan, mulai dari teknologi informasi yang digunakan, atribut, seragam pengemudi, helm, jaket, dan identitas lainnya, serta peralatan penunjang lain seperti masker, penutup rambut, dan lain sebagainya. Dengan contoh Gojek ini, konten konteks infrastruktur tidak dapat berdiri sendiri, yang artinya ketiganya menunjang terjadinya diferensiasi. Agar diferensiasi yang terjadi menjadi kuat, diperlukan integrasi yang kuat dari ketiga unsur tadi, menjadi satu kesatuan utuh dalam mewujudkan diferensiasi produk dalam sebuah bisnis. Nah, selanjutnya, syarat-syarat diferensiasi. Syarat-syarat diferensiasi menurut Kartajaya 2004. Yang pertama itu menciptakan excellent value, yang kedua keunggulan bersaing, dan yang ketiga memiliki keunikan. Apa sih jenis-jenis diferensiasi? Jenis-jenis diferensiasi menurut Coulter 2009. Yang pertama adalah diferensiasi produk, yang kedua diferensiasi kualitas pelayanan, yang ketiga diferensiasi citra. Tahapan membangun diferensiasi menurut Kartajaya 2004 terdapat menjadi 4 bagian. Yang pertama, segmentasi targeting dan positioning. Yang kedua, analisa diferensiasi. Yang ketiga, uji sustainable diferensiasi. Dan yang keempat, komunikasi. Setiap strategi umumnya pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian, apa itu kelemahan dan kelebihan yang berada di strategi ini? Kelebihannya yaitu yang pertama, akan memperpanjang siklus hidup suatu produk karena sudah dilakukan diferensiasi supaya penjualan di dalam pemasaran meningkat. Yang kedua, akan membuat produk atau jasa kita lebih diingat oleh konsumen. Perbedaan yang ada pada produk maupun jasa kita karena adanya point of interest yang kita miliki. Kelemahan strategi ini, yang pertama, mengandung resiko terhadap kemungkinan kecilnya pangsa pasar yang dikuasai. Karakteristik barang dan tingginya harga menjadikan terbatasnya pasar sasaran. Yang kedua, tidak mudah diterapkan jika perbedaan antara harga premium yang ditawarkan dengan harga barang pesaing yang menggunakan keunggulan harga terendah. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada salah kalimat, kata, dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.